Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai konsep dasar audit manajemen. Kelompok 1 terdiri dari 8 orang, diantaranya Yolan Karnila Tamembuke, Nur Indah Dwi Novita, Cindy Cladia, Aswin Nur Habibah, Saiful Amin Nur Hidayasani, dan Liz Sriwinarti. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayasani, stambuk C301-18158. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dan definisi audit manajemen. Secara konsep, audit manajemen biasa juga disebut sebagai audit operasional, merupakan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Audit manajemen dirancang secara sistematis untuk mengaudit aktivitas program-program yang diselenggarakan atau sebagian dari entitas yang bisa diaudit untuk menilai dan melaporkan apakah sumber daya dan dana telah digunakan secara efisien, serta apakah tujuan dari program dan aktivitas yang telah direncanakan dapat tercapai dan tidak melanggar ketentuan, aturan, dan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan. Selanjutnya, definisi audit manajemen menurut AICPA yaitu audit manajemen merupakan review atau evaluasi secara sistematis terkait aktivitas organisasi yang tujuannya adalah untuk menilai kinerja, mengidentifikasi kesempatan yang ada untuk perbaikan, dan memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan terkait aktivitas organisasi atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, hubungan dan fungsi yang ditimbulkan dalam audit. Nah, pada gambar tersebut terdapat 3 pihak yang terlibat dalam audit. Pihak pertama yaitu auditor, pihak kedua itu entitas yang diaudit, biasanya diwakili oleh manajemen dan karyawan pada perusahaan tersebut. Dan pihak ketiga merupakan entitas yang memerlukan pertanggungjawaban dari entitas yang diaudit, seperti dewan komisaris atau pemegang saham. Nah, hubungan antara ketiga pihak ini memunculkan 3 fungsi penting dalam audit, yaitu hubungan antara pihak pertama dengan pihak kedua memunculkan fungsi audit. Hubungan antara pihak kedua dengan pihak ketiga memunculkan fungsi pertanggungjawaban. Dan hubungan antara pihak pertama dengan pihak ketiga memunculkan fungsi pengesahan. Auditor sebagai pihak pertama melakukan audit terhadap pertanggungjawaban pihak kedua kepada pihak ketiga, dan juga memberikan pengesahan hasil auditnya untuk kepentingan pihak ketiga. Pihak kedua sebagai entitas yang mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pihak ketiga adalah pihak yang diaudit oleh pihak pertama, sementara pihak ketiga ini merupakan entitas yang memerlukan pertanggungjawaban dari pihak kedua, dan juga menerima laporan pertanggungjawaban pihak kedua yang telah disahkan oleh pihak pertama. Sebagai dasar pengesahan tersebut, pihak pertama ini melakukan audit sesuai dengan norma yang berlaku. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Liz Sriwinarti, stambuk C301-18238. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa saja tipe audit dan pelaksana, serta tujuan dan penerima laporan. Jadi tipe audit itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama, tipe audit laporan keuangan. Pelaksana dari tipe audit ini yaitu auditor eksternal. Adapun tujuan dari audit laporan keuangan ini yaitu menentukan apakah laporan keuangan audit itu telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dan penerima laporan dari tipe audit ini yaitu biasanya pihak investor dan kreditur. Yang kedua yaitu ada audit kepatuhan. Pelaksanaan audit dari audit kepatuhan itu biasanya dilakukan oleh auditor eksternal maupun auditor internal. Adapun tujuan dari audit kepatuhan itu menentukan tingkat kepatuhan suatu perusahaan itu terhadap hukum, peraturan, kebijakan, rencana, dan prosedur. Adapun penerima laporan itu karena menyangkut dari hukum, maka penerima laporan dari audit kepatuhan itu yaitu pemerintah yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu ada audit internal yang biasa juga dilakukan oleh pihak auditor internal.
Adapun tujuan dari audit internal ini itu menilai keandalan laporan keuangan, terus menentukan tingkat kepatuhan suatu perusahaan itu terhadap hukum. Terus yang ketiga itu menilai pengendalian internal organisasi. Terus selanjutnya menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang terakhir itu ada program peninjauan terhadap konsistensi hasil dengan tujuan organisasi. Adapun penerima laporan audit internal ini yaitu manajemen dari entitas yang bersangkutan. Terus yang terakhir ada audit operasional. Ini biasa dilaksanakan oleh auditor eksternal maupun juga auditor internal dengan tujuan menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya di dalam entitas tersebut. Terus penerima laporannya itu juga dari manajemen dari entitas yang bersangkutan. Next, tujuan audit manajemen. Jadi slide sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tujuan audit dari tipe audit sendiri. Jadi secara garis besar tujuan audit dapat kita simpulkan bahwa tujuan audit itu sendiri yaitu berfungsi untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan. Biasanya pihak audit manajemen melakukannya itu dengan cara yang pertama itu biasa menilai kinerja dari manajemen. Terus yang kedua menilai berbagai sumber daya yang digunakan apakah sudah secara efisien maupun ekonomis. Terus yang ketiga biasa menilai efektivitas perusahaan itu dalam mencapai tujuannya. Terus yang terakhir itu nantinya pihak manajemen itu memberikan rekomendasi kepada top manajemen dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam aktivitas program suatu perusahaan. Jadi sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya itu dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, nama saya Nur Indah Dinovitas, Tambuk C301-18-129. Saya akan membahas materi tentang ruang lingkup audit manajemen dan sasaran audit manajemen. Ruang lingkup audit manajemen meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen. Ruang lingkup ini dapat berupa seluruh kegiatan atau dapat juga hanya mencakup bagian tertentu dari program atau aktivitas yang dilakukan. Sementara yang menjadi sasaran dalam audit manajemen adalah kegiatan, aktivitas, program dari bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan atau peningkatan, baik dari segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Ada 3 elemen pokok dalam sasaran audit manajemen. Yang pertama itu kriteria. Kriteria merupakan standar bagi setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua itu penyebab. Penyebab merupakan tindakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan. Yang ketiga itu akibat. Akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Perkenalkan, nama saya Saiful Amin, Stambuk C301-18-151. Saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya, yaitu kerangka kerja audit manajemen. Sebelum kita masuk ke pembahasan kerangka kerja audit manajemen, kita harus memahami terlebih dahulu tujuan audit manajemen itu sendiri, yang mana audit manajemen bertujuan untuk mengidentifikasikan kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut. Di kerangka kerja audit manajemen ada 3 poin yang harus kita pahami, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat, karena ketiga poin ini saling berkesinambungan. Sebagai contoh, pada grafik ini, kriteria, yang mana kriteria itu adalah suatu peraturan yang dibuat oleh perusahaan dengan maksud untuk menunjang tata kerja suatu perusahaan, atau dia konsep kerja perusahaan. Tetapi kadang konsep kerja perusahaan atau kriteria itu dia itu bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi pada teknis pelaksanaan programnya. Contohnya,
di gudang itu tidak boleh ada barang yang dicuri, tetapi bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi, di mana di kondisinya barang yang ada di gudang itu hilang. Penyebabnya, dan ketika barang yang di gudang itu hilang, pasti ada penyebabnya. Penyebabnya entah itu dicuri atau kelalaian dari petugas yang menjaga gudang. Nah, ketika sudah diketahui kondisi dan penyebabnya, maka itulah yang mengakibatkan gap atau kesenjangan. Kesenjangan adalah ketidaksesuaian konsep atau ekspektasi dengan realita yang terjadi. Nah, dari penyebab dan kondisi itu muncullah akibat. Dari akibat itu nantinya audit manajemen merekomendasikan solusi untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi tadi. Mungkin cukup itu pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya adalah tahapan audit. Nah, dalam tahapan audit ini kita mulai dari audit pendahuluan, di mana di audit pendahuluan ini kita akan memahami latar belakang dari perusahaan atau objek yang diaudit. Nah, kemudian ada review. Nah, di review ini bagaimana pengendalian manajemen yang sudah terjadi di dalam objek audit tersebut. Selanjutnya, kita akan lakukan audit rinci untuk mengumpulkan bukti dan untuk mendukung tujuan audit serta mencari keterkaitan antara temuan-temuan yang ada, dan kemudian kita akan melakukan pelaporan untuk mengkomunikasikan hasil kepada pihak yang diaudit untuk memberikan tindak lanjut, di mana tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan oleh pihak yang diaudit. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Aswin, stambuk C301-18135. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomisasi, efektivitas, dan efisiensi. Menurut Duff mengatakan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian organisasi atau sasaran yang ditetapkan, dan efisiensi adalah penggunaan sumber daya bahan baku, uang, dan manusia secara minimal untuk menghasilkan output sebanyak yang diharapkan. Tetapi menurut Hans Kartiadi yang dikutip oleh Agus, pengertian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi, yaitu pertama, efektivitas berarti produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya, baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja maupun kuantitas hasil kerja. Dan ekonomisasi atau kehematan berarti cara penggunaan suatu barang secara berhati-hati dan bijak agar diperoleh hasil yang terbaik. Efisiensi berarti bertindak dengan cara yang dapat meminimalisir kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu. Jadi secara umum itu adalah ekonomisasi itu adalah kehematan, efisiensi itu adalah daya guna, dan efektivitas itu adalah hasil guna. Jadi ekonomisasi berhubungan dengan bagaimana cara perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap aktivitasnya. Dan efisiensi berhubungan dengan bagaimana industri melaksanakan operasinya sehingga dicapai optimalisasi pemakaian sumber energi yang dipunya. Dan efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan itu melakukan operasi sehingga tercapai optimalisasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Jadi bentuk dan komitmen dalam merancang, mengorganisasikan, memusatkan, serta mengatur proses pengelolaan sumber daya secara minimal. Manajemen wajib sanggup memusatkan serta memotivasi segala bagian kelompok serta individu dalam suatu kerjasama tim yang solid dalam mencapai tujuannya masing-masing. Dan tujuan industri secara totalitas. Jadi manajemen wajib sanggup menyambungi nilai-nilai value yang ada pada tiap bagian kelompok serta orang dalam industri. Jadi rangkaiannya rantai saling terkait dengan prinsip-prinsip ikatan pemasok pelanggan, di mana pemasok harus memusatkan pelanggannya. Jadi bisa dilihat di tabel ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Jadi input itu
pengorbanan yang direncanakan. Jadi itu adalah ekonomisasi, dan proses merupakan efisiensi, dan output atau tujuan yang hasil akan dicapai itu merupakan efektivitas. Jadi ini adalah rangkaian di mana perusahaan itu akan menghasilkan suatu produk dan memaksimalkan suatu produk itu. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia, Stambuk C3018132. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup audit manajemen. Dalam ruang lingkup audit manajemen ini mencakup dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi manajerial, dan yang kedua ada fungsi bisnis. Dapat kita lihat di tabel, fungsi manajerial ini mencakup yang pertama ada planning atau perencanaan. Tahap ini adalah tahap paling penting dalam keberhasilan perusahaan. Pada tahap ini, komitmen manajemen dalam mengaktualisasikan profesionalismenya diuji. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Tahap ini menekankan pada pengalokasian sumber daya yang tepat, sehingga sumber daya yang dimiliki perusahaan dimanfaatkan secara baik. Yang ketiga ada actuating atau pengerahan, berkaitan dengan implementasi rencana, didukung oleh perangkat organisasi dan sumber daya yang memadai. Yang keempat ada controlling atau pengendalian, yaitu menilai efektivitas sistem pengendalian dalam memandu operasional agar berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya. Fungsi yang kedua ini ada fungsi bisnis, yaitu mencakup yang pertama audit SDM, yaitu mencakup perencanaan tenaga kerja, penerimaan karyawan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada audit produksi dan operasi, mencakup perencanaan produksi, pengendalian kualitas, produktivitas, efisiensi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada audit pajak. Maksudnya ini bagaimana perusahaan dapat minimalkan kewajiban perpajakannya melalui perencanaan perpajakan yang matang. Yang keempat ada audit manajemen lingkungan, bertujuan untuk menilai sejauh mana perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab lingkungannya. Yang kelima ada audit sistem kepastian kualitas, bertujuan untuk menilai apakah kualitas produk sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga dapat membuat pelanggan tertarik dengan produk tersebut. Yang keenam ada audit sistem informasi, menekankan penilaian terhadap keandalan sistem informasi yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan informasi yang diperlukan secara akurat dan tepat waktu. Yang ketujuh ada audit pemasaran, menilai bagaimana setiap aktivitas pemasaran mencapai tujuannya, seperti menetapkan strategi pemasaran yang baik. Dan yang terakhir ada audit manajemen lainnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah, Stambuk C301-18150. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah audit. Yang dimulai dari audit pendahuluan. Audit pendahuluan dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih dalam. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit ini antara lain, yang pertama, pemahaman auditor terhadap objek audit. Kedua, penentuan tujuan audit. Ketiga, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Pada pemahaman auditor terhadap objek audit, yaitu objek audit meliputi keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya, objek audit menetapkan berbagai program yang pelaksanaannya dijabarkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Auditor harus mengomunikasikan dengan atasan, pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahamannya terhadap berbagai program atau aktivitas objek audit
untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya, penentuan tujuan audit. Auditor harus menentukan tujuan audit untuk semua audit manajemen yang dilakukan dalam rangka menyajikan kerangka kerja audit. Tujuan audit harus mengacu pada alasan mengapa audit harus dilakukan pada objek audit dan didasarkan pada penugasan audit. Selanjutnya, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit menunjukkan luas dari sasaran audit. Secara garis besar, ruang lingkup audit manajemen terdiri atas yang pertama, bidang keuangan, kedua, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, ketiga, ekonomisasi, keempat, efisiensi, kelima, efektivitas. Sedangkan sasaran audit adalah target yang akan diaudit. Ada 3 elemen penting dalam setiap sasaran audit, yaitu kriteria, penyebab, dan akibat. Selanjutnya, review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan memanfaatkannya serta berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam melakukan pengendalian. Suatu sistem pengendalian manajemen harus dapat menjamin bahwa perusahaan telah melaksanakan strateginya dengan efektif dan efisien. Karakteristik sistem pengendalian manajemen yang baik yaitu pertama, pernyataan tujuan perusahaan, kedua, rencana perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan, ketiga, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul dan adanya pemisahan fungsi yang memadai. Keempat, sistem pembuatan kebijakan dan praktik yang sehat pada masing-masing unit organisasi. Kelima, sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, audit lanjutan. Audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya, yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi yang pertama, mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkannya ke dalam kelompok kriteria penyebab dan akibat. Keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada 2 cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu yang pertama, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Dan yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Sekian dari kelompok 1, semoga bermanfaat dan terima kasih.